Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Bagas Aprianto dari kelas TK 4507. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 budaya Nusantara, yaitu akulturasi dalam budaya Cina di Lombok dan asimilasi dalam budaya pakaian adat di Lombok. Nah, yang pertama saya akan membacakan tentang akulturasi dalam budaya Cina di Lombok. Akulturasi dalam budaya Cina di Lombok. Lombok sendiri dikenal dengan Pulau Seribu Masjid, namun tidak bisa dipungkiri jika pulau ini juga ditinggali berbagai banyak etnis. Karenanya Lombok juga dikenal sebagai daerah pluralis, sebab di samping dihuni oleh suku Sasak, juga dihuni oleh etnis Tionghoa, Bali, Jawa, Arab, Bugis, Sumbawa, dan Bojo. Atau bisa kita sebut dengan Bima dan Dumpu. Nah, bahasa yang digunakan pun beragam. Sebagai besar menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, dan sebagian lainnya menggunakan bahasa Bali, Jawa, dan Cina. Nah, sedangkan etnis Arab di Lombok menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Melayu dan juga bahasa Sasak. Nah, tentu kebahagiaan etnis Tionghoa ini masih terasa. Meski Imlek sudah beberapa hari berlalu, sampai hari ini Imlek memasuki usia 2573 tahun dan dikenal dengan tahun macan air. Jika ditilik-tilik dengan keberadaan etnis Tionghoa ini, usianya sungguh sangat tua. Hal ini bisa dipahami karena etnis ini merupakan etnis terbesar di dunia, tersebar di seantero bumi. Konon, seperlima penduduk bumi ini merupakan orang-orang Cina. Karenanya, Imlek hampir dirayakan oleh seluruh dunia, di mana terdapat orang Cina, keturunan Cina, atau biasa kita sebut dengan pecinan. Negara yang bertetangga dengan Cina juga turut merayakan Imlek. Misalnya kayak negara Korea, Jepang, Taiwan, Vietnam, Mongolia, Nepal, dan Bhutan. Nah, sebagai salah satu budaya khas milik Tionghoa, Imlek rupanya dapat menjelma dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan diterima sebagai etnitas baru karena merupakan salah satu wujud dari adanya bentuk solidaritas sosial etnis Tionghoa kepada masyarakat tersebut atau masyarakat Lombok tersebut. Nah, etnis Tionghoa atau dengan Cina, demikian masyarakat Sasak suka menyebutnya. Meski merupakan kaum non-Sasak Tulen, namun keberadaannya mampu memberikan warna tersendiri dan telah mampu merebut hati masyarakat asli di Indonesia. Nah, etnis Tionghoa dengan segala macam bentuknya secara tidak langsung telah memengaruhi perkembangan kultural di sebagian besar wilayah Indonesia, mulai arsitektur, seni, perdagangan, agama, hingga perayaan ajaran agama lainnya. Imlek merupakan salah satunya. Perayaan Tahun Baru Imlek merupakan perayaan tradisi tertua di Indonesia, terpenting dan selalu dinanti dalam kehidupan komunitas Tionghoa. Dan saya akan melanjutkan ke asimilasi pakaian adat di Lombok dengan budaya Eropa. Masyarakat Pulau Lombok didominasi oleh suku Sasak. Nah, tak heran kalau budaya di tempat ini juga sangat dipengaruhi oleh suku ini. Salah satunya adalah pakaian adat suku Sasak. Nah, pakaian adat suku Sasak ini biasa digunakan pada acara-acara seperti mendakin atau nyongkol. Selain itu, masyarakat Sasak juga suka menggunakan pakaian adat ini untuk menyambut tamu ke daerahnya masing-masing. Nah, pakaian adat suku Sasak disebut pegon yang mendapat pengaruh dari busana Eropa. Nah, berbeda dengan pakaian Sasak lainnya yang terbuat dari kain songket. Pegon menggunakan kain biasa berwarna gelap. Kemungkinan pegon merupakan hasil akulturasi dengan tradisi di Pulau Jawa. Nah, pegon digunakan khusus untuk upacara adat dan bangsawan suku Sasak. Bagi masyarakat biasa, pria Sasak memakai baju lengan panjang yang terbuat dari kain peluh berwarna terang. Untuk bawahannya, pria Sasak menggunakan wiron atau imut
Wiron berbahan batik Jawa dengan motif jaket nangka atau kain pelung hitam. Nah, cara menggunakannya sama seperti di Jawa atau Sunda yang menjuntai sampai mata kaki. Namun penggunaan wiron ini diperkenankan menggunakan kain polos berwarna merah dan putih. Bisa juga digunakan kain tenun dengan motif tapo, kemalo, dan songket dengan motif serat penginang. Nah, hindari penggunaan kain putih dan merah polos. Wiron atau imut yang ujungnya lurus sampai ke kaki bumi berarti tawaduk atau sederhana yang bisa kita sebut. Sebagai hiasan, para pria Sasak biasanya menggunakan sapuk atau mahkota di kepalanya itu. Nah, aksesoris ini merupakan simbol untuk Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga pikiran dari hal-hal yang kotor dan tidak baik. Nah, jenis sabuk sendiri dibagi dua, untuk ritual khusus dan sehari. Untuk penggunaan sehari-hari, jenis sabuk yang digunakan berbentuk segitiga sama sisi. Nah, sedangkan untuk ritual khusus seperti upacara adat atau ritual khusus lainnya, biasanya menggunakan sabuk atau parede yang terbuat dari bahan songket dari kertas atau benang emas. Nah, seiring perkembangannya zaman, pakaian adat suku Sasak mengalami berbagai perubahan. Jika sebelumnya masyarakat Sasak tidak menggunakan alas kaki, tetapi tidak dengan saat ini. Nah, saat ini mereka sudah memakai seperti pakaian-pakaian tinggal apalah sepatu kayak gitu. Biasanya para wanita atau pria suku Sasak akan memilih alas kaki berbahan karet atau kulit sesuai dengan kenyamanannya mereka masing-masing. Nah, selain alas kaki, saat ini wanita yang menggunakan jilbab juga sudah diperbolehkan untuk menggunakan pakaian adat ini. Biasanya hiasan kepala seperti mahkota akan disebabkan di jilbab yang digunakan. Sekian dari saya, dan saya akan memperjelaskan lagi kesimpulan. Nah, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa akulturasi merupakan perpaduan atau gabungan dari kebudayaan yang berbeda dengan proses sosial, di mana kedua belah pihak saling memahami dan mempelajari budaya masing-masing, dan menghasilkan budaya baru dengan tetap menjaga kebudayaan yang asli dari kedua budaya tersebut. Dan asimilasi ini merupakan individu atau kelompok dari dua kebudayaan berbeda yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.